Jadi karena Stranger Things Season 4 volume 2 udah rilis 1 Juli, ini adalah review keseluruhan Stranger Things Season 4. So, di volume kedua ini, mereka langsung lanjutin apa yang mereka tinggalkan di volume 1. Jadi, masih dengan 4 poin plot utama. Kita punya geng Hawkins, itu ada Max, Steve, Eddie, Dustin, Lucas, Erica, dan Robin yang berusaha mau menyelamatkan Nancy karena di volume 1 terakhir kemarin dia itu kena mantranya Vecna. Sedangkan di California kita ada Mike, Will, Jonathan, sama Argyle yang sedang mencari keberadaan Elle dan fasilitas rahasianya. Sedangkan untuk kelompok yang ada di Rusia, kita punya Jim Hopper, Joyce, dan Murray, serta Enzo yang berusaha kabur dari penjara di Rusia dan sedikit ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di penjara tersebut dan fasilitas untuk penelitian di Rusia itulah ya. Kemudian kita punya Eleven yang masih berlatih untuk memulihkan kembali kekuatannya yang sempat hilang di season 3. Jadi langsung aja, gak usah berbasa-basi, kita bahas apa aja kelebihan di season 4 ini. Pertama, secara story wise, 4 plot utamanya itu yang disajikan di season 4 ya, seperti yang kita tahu, itu rapih cara mereka menyusunnya walaupun punya 4 plot point utama, tapi gak saling bertabrakan satu sama lain. Justru cara mereka merangkainya tuh terkesan pembagiannya tuh pas gitu, gak ada yang kelamaan, gak ada yang terlalu cepat dan sebagainya, jadi kita ngikutinnya juga akan enak. Di volume 2 ini kita bisa lihat akhirnya ya perjalanan dari tiap kelompok di 4 plot point ini itu semuanya menjadi satu di final battle di episode terakhirnya. Jadi bener-bener yang tadinya kita ngeliat apa aja misteri yang harus mereka hadapi atau rintangan yang harus mereka hadapi di tempat mereka masing-masing, itu akhirnya sampai di ujung yang sama untuk di final battle-nya. Kalau di sebelumnya ya, di volume 1 itu plot California itu kerasa lemah di antara 3 plot yang lain, tapi justru di volume kedua ini akhirnya kita lihat ada andil lebih lah dari plot si Californianya ini untuk keseluruhan cerita. Nah, justru yang agak turun kalau menurut saya itu plot yang di Rusia. Jadi mereka kayak tukeran tempat gitu antara plot di California dan di Rusianya. Bahkan di season 2 ini akhirnya kita dikasih tahu awal mulanya Vecna atau si number 1 ini ada di Upside Down itu bagaimana, kemudian hubungan dia dengan Mind Flyer itu juga seperti apa gitu. Jadi akhirnya misteri-misteri yang ada di season 1, 2, dan 3 itu mulai terungkap di sini. Jadi secara world buildingnya kita dikasih tahu prosesnya. Nah, tensinya ini karena berganti antara Rusia sama California, ya akhirnya jadi bertukar tempat lah. Tapi mungkin yang di California juga menjadi lebih banyak andilnya ke cerita secara keseluruhan karena mereka juga udah gabung sama Eleven di volume 2 ini. Kemudian dari CGI atau VFX dan pengambilan gambarnya masih konsisten ya, masih ngasih suguhan efek yang manjain mata. Apalagi bagian yang keren banget itu Eddie pas dia main gitar elektrik itu karena shotnya tuh lumayan jauh gitu ya, jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi di sekitar dia dan itu keren banget sih. Ini juga bisa dilihat di cuplikan di trailernya tuh ada cuplikan Eddie ngambil gitar dan main gitar. Itu keren banget di bagian itu, kelihatan epic ya. Apalagi permainan gitarnya kan gitar metal, jadi sesuai dengan tensinya, scoringnya, dan atmosfer yang mau dibangun di adegan itu. Walau tetap yang paling unik secara pengambilan gambar itu masih ada di volume 1. Yang saya favorit banget itu ketika mereka naik sepeda, jadi saling mirroring gitu antara dunia nyata dan upside down. Tapi di volume 2 ini ya kita dikasih gambaran upside down yang gak cuma gelap, tapi juga terang. Karena biasanya kita melihat upside down itu dalam keadaan gelap,
sebenarnya bukan malam ya, mungkin itu emang apa namanya, secara world buildingnya emang penuh dengan kegelaban gitu. Tapi di sini ada adegan dimana kita melihat Upside Down yang lagi terang. Jadi lebih dieksplor lagi dunia Upside Down ini. Selain dari apa yang kita lihat di dunianya si Vecna ketika dia naruh korban. Jadi ya lebih banyak pemandangan yang bisa kita lihat lah dari si di Upside Down ini. Kemudian untuk musik dan scoring, musik di Stranger Things ini emang ngebantu banget membangun suasana yang mereka mau. Entah itu lagi sentimental atau lagi tensinya lagi tinggi gitu ya, lagi tegang. Penempatannya bagus-bagus, lagu yang dipilih juga bagus-bagus. Apalagi Running Up That Hill-nya Kate Bush itu dipakai lagi di sini dan masih dengan bentuk tensi yang sama, bahkan kesannya jadi lebih apa ya, lebih megah mungkin lagunya karena ada pengubahan di lagunya ya. Jadi kelihatan lebih dramatis. Adegan-adegan yang dipakai dengan lagu ini tuh jadi lebih dramatis gitu. Selalu di momen-momen yang emang tensinya lagi tinggi-tingginya. Jadi pas nonton dan kita dengar musiknya tuh bisa bikin goosebumps atau merinding gitu. Kemudian kalau dari sisi karakter, karakter di season ini udah banyak banget. Bagusnya adalah mereka bisa tiap karakter ini punya porsinya masing-masing dan sejauh ini sih pembagiannya oke gitu. Nggak ada yang kelihatan karakternya terlalu diasingkan dari yang lainnya. Ada momen-momen khusus yang mereka buat si kreatornya ini ya ngebuat momen-momen khusus dimana kita bisa ngelihat ada momen sentimental. Jadi yang tadinya lagi tegang tiba-tiba cooling down gitu ya, itu bagus. Nggak tensi semua, nggak yang tegang semua satu film itu. Jadi ada cooling down-nya lah, ada untuk agak mengimbangi, dan di situ kita bisa melihat obrolan antar karakter yang ujungnya adalah karakter development yang mau di-build oleh si kreatornya. Jadi kita bisa melihat perkembangan karakternya ini mau ke arah mana dari obrolan-obrolan di momen-momen tersebut. Kemudian walau di volume 1 si Argyle ya, temennya Steve itu kirain hanya akan sebagai comedy relief gitu, ternyata di season 4 volume 2 ini dia punya andil yang cukup besar, apalagi di akhir-akhir gitu ya, di final battle-nya itu dia punya peran yang cukup besar. Jadi ya bagus lah, nggak cuma sekedar ada karakternya untuk jadi komedi aja, emang dia berpengaruh ke plotnya. Kemudian Will, sebenarnya dia di season ini itu andilnya kecil ya, minim lah. Apalagi dengan di volume 1 karakter developmentnya itu atau arah pengembangan karakternya masih agak abu-abu, karena dia nggak banyak mengemukakan pendapat juga. Kita taunya dia cuma punya perang antar batin dia sendiri yang juga nggak dijelaskan di filmnya secara lebih gitu. Tapi di volume 2 ini akhirnya kita punya momen dimana kita tahu apa yang sedang dipikirkan oleh si Will ini, atau apa yang menjadi concern dia selama di volume ini. Jadi ya karakter yang tadinya mungkin andilnya kurang kelihatan, di volume 2 ini mulai kelihatan apa peran mereka di season 4. Dan terlebih untuk si Will sendiri ini sebenarnya bisa dimengerti ya, karena kalau udah ditonton sampai akhir kita tahu Will itu memang dipersiapkan untuk season selanjutnya. Jadi ya ada alasannya kenapa Will di season ini andilnya dikit mungkin ya. Kalau untuk secara kekurangan yang kelihatan banget dan masih menjadi sesuatu yang juga kurang baik di volume 1 dan volume 2 adalah kisah cinta segitiganya si Nancy, Steve, dan Jonathan. Agak bingung kenapa itu dibawa lagi gitu ya. Tujuannya tuh mau kemana nggak jelas. Untuk saya pribadi sih nggak terlalu impactful di volume 4 ini. Apalagi itu kan problem cinta segitiga mereka tuh sudah ada dari sudah ada dari season-season sebelumnya yang udah kelar, tapi ternyata dibawa lagi gitu. Jadi ya kayaknya cuma sekedar drama aja kesannya ya. Karena toh
andil ke plotnya juga nggak begitu besar. Kalaupun nggak dibawa lagi permasalahan cinta segitiga mereka, plotnya tetap jalan dengan baik. Kemudian plot Rusia juga yang tadinya menjanjikan sesuatu ya, kirain akan menjadi sesuatu yang lebih tentang penelitian di Upside Down dan makhluk-makhluknya gitu ya, ada Demogorgons dan sebagainya. Ternyata ya udah ditinggal gitu aja. Jadi nggak ada pembahasan yang lebih tentang kenapa Rusia mau mengeksplor itu, walaupun secara logika kita tahu ya mereka juga butuh weapons dan mungkin mereka ya mau nge-explore sesuatu yang extraordinary inilah ya, karena dari dunia lain. Tapi maksudnya kita nggak tahu nih mereka tuh sudah sampai sejauh mana researchnya dan apa aja yang udah mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk dari The Upside Down. Jadi ya memang cuma fokusnya adalah Jim Hopper kabur dari Rusia ke Amerika. Ternyata seperti itu. Jadi sayang aja, tadinya mungkin kirain akan dieksplor lebih tentang keberadaan The Upside Down di negara lain selain di Amerika, khususnya Hawkins. Jadi ya secara keseluruhan, secara umum itu adalah kekurangan dan kelebihan yang ada di season 4 ini menurut saya. Selanjutnya saya mau bahas sesuatu yang lebih detail lagi, tapi yang nggak mau spoiler bisa langsung skip aja ke kesimpulan mungkin atau skor. Jadi ya mari kita bahas lebih detail. Yang pertama, kematian di season 4 ini kan udah di warning duluan oleh kreatornya ya. Bahkan sebenarnya di season-season sebelumnya juga selalu ada kematian, tapi karena kreatornya terkhusus gitu membuat suatu warning kepada para fans, yang ada di anggapan saya adalah akan banyak kematian yang benar-benar membuat fans itu terpukul. Ternyata ya kematian di season 4 tetap membuat kita terpukul ya. Memang kita memang kematian yang sangat menusuk, tapi kirain akan memang segila itu gitu, akan banyak korban. Ternyata nggak juga. Di season ini ya memang kematian si Eddie ini sangat menusuk, apalagi kita sebelumnya udah dikasih momen epic dimana dia main gitar di Upside Down. Itu asli keren banget, epic parah. Cuma tadinya berharap ada karakter utama dari Stranger Things yang juga menjadi korban, ternyata masih belum. Walaupun Max sebenarnya hampir mati, tapi kan dia udah diselamatin oleh Eleven. Walaupun kondisinya sekarang memprihatinkan ya. Terakhir dia koma, tapi sebelum koma kan juga dia matanya udah buta dan ya tangan dan kakinya udah patah gitu. Jadi kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kirain tadinya Max akan menjadi korban karena fokus di film ini udah ke dia, dan kirain itu udah menjadi foreshadowing juga. Ternyata masih dapat plot armor, walaupun Eleven belum bisa nemuin Max di alam bawah sadarnya. Apalagi dialog Max itu sebelum mati itu udah nusuk banget. Jadi kalau dia sampai meninggal di season 4 ini, kirain akan menjadi motivasi para tokoh-tokoh utamanya ini untuk di season selanjutnya. Kirain kayak gitu tadinya, ternyata enggak. Nah, kemudian juga tentang Will yang andilnya di season ini minim banget. Itu kita bisa ngerasain alasannya sih sebenarnya, karena di akhir-akhir film, di akhir-akhir episode 9 berarti ya. Itu kita bisa lihat ketika Will datang kembali ke Hawkins, dia mulai merasakan koneksi lagi terhadap Vecna dan atau si Mind Flayer itu sendiri. Jadi sepertinya sih dia akan menjadi tokoh kunci lagi di season 5, season selanjutnya gitu. Sama seperti di season awal dia menjadi kuncinya juga. Dan ya mungkin itulah alasan kenapa dia di season ini nggak terlalu banyak andil, karena di season selanjutnya spotlightnya bisa balik ke dia lagi. Dan ya karena Hawkins sudah hancur parah ya, karena portal Upside Down udah kebuka, bahkan sampai awan dari di Upside Down itu udah masuk ke dunia nyata. Yang udah pasti sih season 5 selanjutnya akan menjadi sesuatu yang intens parah, udah chaotic banget Hawkins. Dan berharap udah mulai pertempurannya
skala yang lebih besar lagi ya, karena kan harusnya sih monster-monsternya udah mulai masuk ke dunia kita. Mungkin nanti akan melibatkan tentara, karena di season ini juga kita udah mulai melihat pergerakan tentara Amerika gitu ya. Dan akhirnya karakter utama dari Stranger Things semuanya udah gabung lagi. Jadi harusnya sih akan menjadi sesuatu yang lebih seru, karena di season ini kan kita melihat mereka berjuang dengan plotnya mereka masing-masing. Di season 5 akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ya itu aja mungkin untuk yang bagian ini. Jadi kesimpulannya, season ini bisa bawa lagi rasa excitement yang ada di season-season awal. Misterinya dapet, intensnya dapet, tegang gitu ya nontonnya tuh, aksinya dapet, horornya juga, horor thrillernya, sci-fi-nya, dan ya teka-tekinya kembali dengan anak-anak yang berusaha memecahkan teka-teki itu untuk rintangan yang mereka punya. Itu menjadi salah satu poin utama di Stranger Things dari season awal. Untuk saya pribadi ini adalah season terbaik mereka. Akan saya kasih 8,5 dari 10 untuk season ini, karena ini season yang sangat menyenangkan, sangat memuaskan. Dan ya banyak momen-momen yang memorable di season ini. Terutama pemilihan lagunya juga sangat earworm. Ya gitu aja untuk Stranger Things volume 4 season 4 volume 1 dan see ya.